Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Atik Suprihatingningsih. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang menyusun cerpen. Kalian pasti sudah pernah baca cerpen ya. Nah, dalam pembelajaran ini nanti diharapkan atau tujuan pembelajaran dari menyusun cerpen ini, kamu diharapkan bisa memahami definisi, jenis, dan ciri-ciri dari teks cerpen. Kemudian yang kedua, mampu memahami unsur-unsur pembangun teks cerpen. Selanjutnya, kita akan memulai dari definisi, perbedaan atau jenis dan ciri-ciri dari teks cerpen. Definisi dari cerita pendek. Ini ada beberapa definisi dari cerita pendek. Yang pertama, definisi oleh Burhan Nurgiantoro dalam teori pengkajian fiksi yang menjelaskan bahwa cerpen merupakan cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Kemudian yang kedua adalah dari H.B. Yasin yang menyampaikan bahwa cerpen itu cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu adanya perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Kemudian yang ketiga, menurut J.S. Badudu, cerpen merupakan cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Nah, dari beberapa definisi tersebut bisa kita ambil kesimpulannya bahwa cerpen itu merupakan jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif, fiktif, atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan sebuah kisah dari tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Kita beralih ke jenis cerita pendek. Jenis cerita pendek berdasarkan panjang pendeknya cerita itu terbagi menjadi 3. Ada cerpen sangat pendek, cerpen panjangnya sedang, cerpen panjang atau long short story. Sedangkan berdasarkan tema dan isinya, cerpen terbagi menjadi cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Nah, selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri cerita pendek. Ciri yang pertama yaitu panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Kemudian ciri yang kedua harus dibaca, habis ya, bukan harus maksudnya. Harus habis dibaca sekali duduk. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Artinya, hanya ada satu kisah di dalam cerita tersebut. Yang keempat, terdapat konflik namun tidak menimbulkan perubahan nasib tokoh. Jadi dalam cerpen itu ada konflik, ada permasalahan, namun tidak menimbulkan perubahan nasib dari tokohnya. Yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan atau digambarkan secara singkat. Jadi penggambaran watak-watak tokohnya itu hanya disampaikannya secara singkat saja. Kita beralih ke unsur-unsur pembangun dari teks cerita pendek. Unsur pembangun itu apa? Unsur pembangun adalah unsur yang membangun dari sebuah cerita pendek. Ada 2 unsur pembangun dari cerita pendek. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam sebuah cerita pendek tersebut. Yang pertama, ada tema, latar, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerita pendek tersebut. Ada bahasa, ada latar belakang pengarang, dan ada nilai-nilai. Ibu akan jelaskan satu persatu dari unsur-unsur tersebut. Unsur intrinsik cerpen yang pertama yaitu tema. Tema merupakan roh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Atau dengan kata lain, tema itu merupakan ide atau gagasan dasar dari
cerita yang ada dalam cerpen tersebut. Tema sifatnya umum, ya, yang bisa diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi dari pengarang itu sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan, romansa, atau persahabatan, dan masih banyak lagi yang bisa diangkat untuk bisa dijadikan sebuah tema. Kemudian yang kedua, latar atau setting. Latar atau setting adalah waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Nah, latar atau setting ini terbagi menjadi 3. Ada latar tempat yang menunjukkan tempat kejadian cerita itu, kemudian latar waktu yang menunjukkan kapan cerita itu terjadi, dan yang menunjukkan suasana. Suasana ini menunjukkan bagaimana suasana dalam cerita tersebut. Tempat, contohnya latar tempat misalnya di sekolah, di rumah, di pantai, di hutan. Sedangkan untuk waktu itu contohnya ada pagi hari, siang hari, pukul 3, kemudian menjelang malam, menjelang pagi, itu latar waktu. Sedangkan untuk latar suasana ini keadaan, kondisi dalam cerita pendek tersebut. Apakah menyedihkan atau suasananya mengharukan atau menegangkan. Kemudian unsur yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan 2 hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat dari tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Ada 4 jenis tokoh di dalam cerpen. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis di sini adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Kemudian yang kedua, antagonis. Antagonis adalah tokoh yang menjadi pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Nah, tokoh antagonis ini biasanya memiliki watak yang jahat atau yang negatif. Ya, misalnya memiliki watak iri, sombong, angkuh, congkak, gitu ya, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis tokoh yang ketiga adalah tritagonis. Di sini tokoh tritagonis adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Dan biasanya tokoh ini yang bisa menyelesaikan permasalahan antara tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian yang keempat, tokoh figuran. Tokoh figuran ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita tersebut. Jadi kehadirannya walaupun hanya menjadi tokoh pendukung, namun kehadirannya ini ikut mewarnai dalam cerita tersebut. Penokohan watak, selanjutnya, penokohan watak dari 4 tokoh di atas bisa disampaikan dengan 2 metode. Atau penggambaran masing-masing watak tokoh itu bisa disampaikan dengan 2 cara atau 2 metode. Yang pertama adalah dengan cara analitik, yaitu sebuah metode penyampaian oleh penulis mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung. Jadi penggambaran watak tokohnya itu dijelaskan secara langsung. Misalnya keras kepala, penakut, pemberani, pemalu, dan sebagainya. Nah, contohnya ini, Andi ketakutan melihat bayangan putih yang berkelebat di depan matanya. Ini berarti menggambarkan bahwa dia adalah anak yang penakut. Kemudian, penggambaran watak tokoh yang kedua dengan cara dramatik. Dramatik di sini adalah sebuah metode penyampaian sifat tokoh yang secara tersirat. Biasanya bisa disampaikan melalui tingkah laku dari tokoh dalam cerita itu. Jadi penggambaran watak tokohnya itu disampaikan secara tidak langsung. Kalau analitik itu langsung. Kalau dramatik itu secara tidak langsung. Contoh, di sini ada contoh, secepat kilat ia berdiri dan berteriak lantang di antara kerumunan orang-orang tersebut. Nah, dari penjelasan ini bisa disimpulkan atau bisa kita siratkan bahwa tokoh ini memiliki watak pemberani
Ya, ini ada berdiri dan berteriak lantang, berarti dia memiliki watak yang pemberani. Oke, selanjutnya unsur yang keempat adalah sudut pandang atau point of view, yaitu arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik pada pembaca atau pendengarnya. Atau bisa dikatakan sudut pandang merupakan cara penulis atau cara pandang penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Dengan sudut pandang, penulis seolah-olah bisa menjadi pelaku, dapat menjadi pelaku utama atau menjadi orang lain dalam cerita tersebut. Macam-macam sudut pandang. Sudut pandang terbagi berdasarkan teori sastra, terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama tokoh utama, sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga juga terbagi menjadi dua. Sudut pandang orang ketiga maha tahu atau serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, sudut pandang orang pertama tokoh utama. Artinya di sini adalah pengarang di sini menempatkan dirinya sebagai pelaku utamanya. Dan biasanya ini bisa ditandai dengan kata ganti yang dipakai dalam cerita tersebut. Biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, begitu. Ini contohnya. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun lalu aku dilahirkan. Berarti sudut pandang yang dipakai dalam kutipan cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Berarti pengarang di sini adalah menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Di sini artinya pengarang berada dalam cerita tersebut, namun dia tidak menjadi pelaku utama. Dia meminjam tokoh lain untuk dijadikan sebagai pelaku utamanya. Sedangkan pengarangnya itu sendiri, dia hanya menjadi pelaku sampingan atau pendamping dari tokoh utamanya. Contohnya, ini ada kutipan cerita, "Brak, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dan semua orang suka padanya. Tidak heran jika banyak orang menyukainya." Di sini berarti tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya adalah Erika. Sedangkan aku di sini ini adalah pengarang. Dia menempatkan dirinya bukan sebagai tokoh utamanya, tapi dia menempatkan dirinya sebagai tokoh pendamping, yaitu temannya si Erika. Kemudian yang ketiga, sudut pandang orang ketiga maha tahu. Sudut pandang orang ketiga maha tahu di sini adalah posisi pengarang berada di luar cerita, namun dia menjadi penceritanya. Dia yang menjadi penceritanya. Jadi dia maha tahu segala cerita tersebut. Atau kalau dalam istilah wayang itu dalang ya. Nah, contohnya. Ini contoh kutipannya. Sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Nah, ini contoh penggunaan sudut pandang orang ketiga maha tahu. Di sini pengarang berada di luar cerita, tapi dia yang menjalankan cerita tersebut. Ya, dia yang menjalankan cerita tersebut. Dia mengambil tokoh utama orang lain. Nih, namanya dikasih nama. Jadi tokoh utamanya namanya Naomi, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah jenis sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat.
Ya, jadi di sini keberadaan pengarang dalam cerita ini, dia tidak masuk dalam cerita tersebut, tapi dia hanya mengamati. Hanya mengamati apa saja yang sedang dilakukan oleh si tokoh utama itu. Beda dengan yang ini, beda dengan sudut pandang orang ketiga maha tahu. Yang kalau maha tahu ini pengarang berada di luar cerita, tapi dia yang menjalankan cerita itu. Kalau sudut pandang orang ketiga pengamat, ini pengarang berada di luar cerita, dia hanya menjadi pengamat saja. Contoh kutipannya di sini, entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarga? Nah, ini kan berarti di sini pengarang hanya mengamati tingkah laku dari pelaku dalam cerita tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih ke alur atau plot. Unsur yang kelima. Alur atau plot merupakan urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada beberapa tahapan atau ada 5 tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di sini Ibu gambarkan diagramnya ya. Ini yang pertama adalah tahapan pengenalan. Tahapan pengenalan di sini, pengenalan ini biasanya di tahapan ini diperkenalkan tokoh-tokohnya. Ya, diperkenalkan tokoh-tokohnya. Kemudian setelah pengenalan, kemudian lanjut di tahapan yang kedua adalah penanjakan atau konflik. Nah, di sini pada bagian ini permasalahan sudah mulai muncul. Biasanya di sini sudah ada pertikaian, sudah ada permasalahan antara tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian cerita berangsur sampai pada klimaksnya atau puncak permasalahannya. Nah, puncak permasalahan ini terjadi ketika masalah antara protagonis dan antagonis sudah tidak bisa diselesaikan. Ya, jadi antara protagonis dan antagonis ini bersitegang. Nah, di sini ini klimaksnya, ya klimaksnya. Kemudian setelah klimaks, kemudian ada anti klimaks atau penurunan klimaks. Nah, dalam penurunan klimaks ini biasanya muncul tokoh tritagonis. Ya, muncul tokoh tritagonis yang berusaha menyelesaikan permasalahan antara tokoh protagonis dan antagonis. Kemudian setelah penyelesaian masalah setelah penurunan masalah terselesaikan, nah akhirnya akhir ceritanya berupa penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah ini, apakah cerita itu akan berakhir dengan happy ending atau apakah akan berakhir dengan tragis? Berikutnya, nah masih tentang alur. Kalau tadi adalah tahapan-tahapan dalam alur, sekarang kita akan mengenal jenis alur dalam cerpen. Alur dalam cerpen itu ada 3. Yang pertama ada alur maju atau cerita bergerak urut atau runtut dari kejadian awal hingga akhir. Sedangkan alur yang kedua adalah alur mundur atau sorot balik atau flashback, yaitu alur yang dimulai dari akhir atau tengah kembali ke tahap awal. Nah, biasanya dalam cerpen itu yang dipakai alur maju atau alur mundur. Kemudian alur campuran yang ketiga. Alur campuran adalah cerita menggunakan 2 alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Biasanya alur campuran ini ada di novel, ya jarang ditemukan di cerpen. Berikutnya, amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan moral yang biasa diambil dari cerita tersebut. Biasanya bisa disampaikan secara tersirat ataupun bisa disampaikan secara tersurat. Itu adalah amanat. Jadi, pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dalam cerita tersebut. Nah, itu yang disebut dengan amanat. Kemudian kita beralih ke unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen, unsur ekstrinsik tadi adalah unsur yang membangun dari luar cerita pendek tersebut.
Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini juga menentukan terbentuknya sebuah cerita pendek tersebut. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang juga berpengaruh dalam pembentukan cerpen tersebut. Kemudian kondisi masyarakat sekitarnya. Kondisi masyarakat sekitar dari si pengarang. Bagaimana kondisi masyarakatnya itu juga berpengaruh dalam pembentukan unsur ekstrinsik cerpen. Nah, hanya sampai itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, kita sudah mempelajari mengenai unsur, jenis cerpen, jenis, kemudian ciri-cirinya, dan unsur-unsur yang membangun dari dalam cerita pendek tersebut. Nah, pertemuan hari ini Ibu akhiri. Nanti kita lanjut untuk pertemuan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.